Ya, oke guys. Ya, baik lagi sama gua. Oke, karena data nggak bisa bohong ya. Oke. eh Hari ini gua mau hari ini Minggu ya, Minggu tanggal berapa sih? 11 September ya 2022. Oke, gua hari ini mau bahas saham BOS ya. BOSS ya, Borneo Olah Sarana Sukses ya. Ini request juga. Oke, kemarin Jumat dia ARB nih 6% ya. ARB. Oke. Ini grafik dia 5 tahun begini, oke. Ya, bos ini bergerak batu bara ya, langsung jasa manajemen pertambangan batu bara. Oke. Jumlah saham beredar 1,4 miliar guys. Oke, pemegang saham PT Mega Prakarsa Utama 15%, PT Shopee Mulia Abadi 6%, PT Kencana Unggul Semesta 8% dan masyarakat 67% ya, masyarakatnya lebih banyak nih. Berarti masyarakat kira-kira ada 800 juta lah. 800 atau mungkin 900 ya. Oke, ya ini pelanggannya ya guys. Pelanggannya bisnisnya sih batu bara. Grafik dia belum lama IPO juga ya kayaknya. 2018 sih ya lumayan lah. Ya sedang lah. Grafiknya gini sempat nyentuh 2000 lalu jebol. Ya sekitar gini dia bergeraknya. Ya, kita lihat aja laporan keuangannya ya biar kita sama-sama tiada dusta gitu ya. Paling aman kalau terserah lu percaya atau enggak ya. Paling aman tuh kalau lu masukin duit setelah lu udah lihat laporan keuangannya itu jauh lebih aman. Ya, itu gue yang suka. Kenapa gue lebih suka jadi investor ya? Karena gue bisa kerjaan waktu gue yang lain gitu loh. Misalnya gue ngajar bahasa Inggris dan ada Mandarin juga kan. Gue harus tulis buku listeningnya. Jadi gue nggak mungkin gue kalau misalnya kalau gue trading gue harus standby pantau grafik itu udah kemakan gitu waktu gue nggak bisa, makanya gue lebih suka juga invest gitu ya, jadi investor. Jadi gue nggak perlu nggak perlu pantau, nggak perlu terlalu pantau, maksudnya gue bisa kerjaan yang lain gitu loh, segala macam gitu ya. Oke, Equitas 202 miliar ya waktu itu, lalu 175 miliar, turun 13% guys, turun gila, gede juga nih. Dan ini turun 28 miliar, turun 84%, gila. Nah, ini ini ekuitas ini kan modal ya. Kalau turunnya aja udah kayak gini sebenarnya udah sinyal bahaya buat lo. Dari sini aja udah sinyal bahaya nih waktu itu. Ya guys. Nah, kebanyakan gue lihat orang itu masukin duit ya di bursa pasar saham Indonesia nih, kagak lihat laporan keuangan guys. Ya, itu bahayanya, dia nggak bisa mantau jadi. Kalau dia turun begini berarti lagi ada masalah dia. Sampai modalnya tergerus ya. Ya sama aja kayak lo, logikanya sama aja lah guys. Lo kalau udah mulai kesulitan keuangan, lo pasti udah mulai jual barang-barang di rumah lo kan? Ya nggak? Lo udah pemasukan udah berkurang nih, sedangkan tagihan lo membengkak. Pemasukan lo nggak ternyata nggak sepadan sama pengeluaran lo ya. Akhirnya nanti tagihan mulai datang-datang nih. Ya, akhirnya nanti lo udah mulai jual mobil lo ya nggak? Di harga murah, mulai jual motor lo, yang mau jual TV, ya, ada yang mulai jual kulkas gitu-gitu nggak? Ya nggak sih? Ya iyalah, bukan bukan iya. Emang begitu kehidupan masyarakat. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau lo lihat ini dia mulai turun, berarti dia ada sesuatu, labanya itu nggak bisa menjawab pengeluarannya lah gitu. Gak kasarnya gitu aja. Sehingga dia harus makan modal. Just that's it. Cuma gitu doang ya. Nah apalagi ini tampil minus 84%, gila. Berarti lo bisa secara logika ya, feeling pasti utangnya gede banget. Pasti. Ya, makanya kemakan. Labanya ya nggak bisa. Nggak bisa nambel lah, nggak bisa apa ya? Apa sih selain banyak nggak bisa bayar lah, gitu ya. Oke. Lalu di kuartal 2 2022 sekarang nih, wow, minus lo guys, ekuitasnya minus. Jadi ini jalan dari utang nih.
Ini udah mau berbau-bau kayak bumi ya lo. Bumi kan juga minus kan? Minus. Ini dari 28 miliar sekarang minus 58 miliar ya. Minus guys. Ya memang bukan berarti nggak bisa untung sih ya. Kalau dari capital gain sih bisa aja. Cuma resikonya itu lebih gede gitu guys ya. Bisa untung sih bisa aja lo kayak yang sekarang untung bumi ya bisa aja. Tapi gue tanya sama lo, yang anggap lo pegang bumi ya, masuk ini. Lo tahu kapan nanti mereka semua pada mau take profit? Ayo, lo hati-hati, hati-hati lagi mancing gitu ya, hati-hati. Biasanya perusahaan udah minus gini lo jangan harap ada dividen, nggak mungkin. Orang dia aja internalnya lagi morat-marit, kesulitan uang kan, mana mau ngasih dividen gitu, utangnya banyak. Kayak gitu guys ya. Jumlah saham beredar 1,4 miliar, oke. Book value-nya berturun nih 144, 125, 20 dan sekarang minus 41 ya, gila minus. Minus. Minus tuh gimana? Ya, gua nggak bahas harga rata-rata saham guys ya karena waktu itu dia sempat error sih di sini ya. Gua nggak bahas saja harga rata-ratanya untuk bos ya. PBV juga gue lagi nggak bahas karena dia minus sih guys ya. Harga wajar prediksi juga gue nggak bahas karena dia ekuitasnya mulai minus. Kita langsung ke labelnya aja ya, poin pentingnya. Jadi dari ekuitas kita udah dapat nih, ekuitas udah dapat fakta bahwa dia minus. Bahaya nggak ya? Jelas bahaya. Buat perusahaannya itu jelas bahaya. Ya, udah jelas itu, nggak perlu ditanya. Laba waktu itu dia untung 11 miliar guys ya. 11 miliar itu ROE-nya 5%, kayak 10%, ya lumayan bagus saat itu nih. Saat ini lumayan bagus. Lalu 2020 ketika COVID melanda dia rugi 17 miliar guys. Ya, rugi ROE ya nggak usah ngomong lah, namanya rugi kan jelek pasti. 2021 tambah hancur 58 miliar dia rugi. Ya, meningkat kerugiannya 207%. Sekarang iya, dia mulai ada untung 19 miliar ya. Dengan ROE minus 32% karena minus ekuitasnya 19 miliar. Gede nggak? Bagus? Bagus. Ini angka ini bagus. 19 miliar ya, lebih gede bahkan dari laba dia 2019. Tapi guys, gini, ini kan case-nya mirip bumi. Ini case-nya mirip bumi, di mana bumi juga untungnya lagi gede, tapi kan ekuitasnya minus dan utangnya gede. Ya, lo boleh-boleh aja masuk sini asal lo tahu apa yang lo lakuin gitu loh. Itu maksud gua. Kalau lo udah tahu masuk di sini kayak ini kan karena ini mirip bumi, jadi gue bandinginnya ke bumi aja ya. Gue nggak bandingin perusahaan batu bara ini bos ini dengan ITMG, Adro atau BSSR, MBP, enggak, kejauhan. Kejauhan. Ini bandingannya sama bumi. Ya. Maksud gua kondisinya ya, karena dia minus minus ekuitasnya. Jadi karena kita tahu ini bahwa dia ekuitasnya minus guys. Minus. Dan tadi gue udah cek DER-nya juga ya. Utangnya itu 1.200%, minus 1.200%. Lebih gede dari bumi. Bumi kalau salah minus 1.000% ya. Ini lebih gede lagi, minus 1.200%. Jadi lu udah pasti meskipun dia untung gede begini ya, untung gede begini untuk ukuran dia nggak mungkin bagi dividen. Kecil, gue berani bilang 99% lah nggak mungkin bagi dividen. Gue nggak mau bilang 100%. Yang katakan 1% masih ada kemungkinan mungkin. Tapi basically dengan utang yang gitu gede, logika bodoh orang aja nggak mungkin dia bagi dividen. Jadi ketika masuk juga gini, ketika lo masuk di perusahaan kayak Bumi dan perusahaannya kayak Bos, lo tahu bahwa ini perusahaan udah mistik bagi dividen, udah nggak mungkin. Basically udah hampir mustahil bagi dividen. Sehingga lo berarti hanya mengandalkan capital gain. Nah, ya. Jadi karena lo udah tahu hanya mengandalkan capital gain, maka sini yang banyak berperan biasanya bandar. That's it. Banyak berperan. Dan nanti ketika biasanya mereka udah untung-untung, termasuk bukan hanya bandar ya, retail-retail lainnya, mereka udah mulai untung, nanti mereka akan haki guys, hajar kiri. Sehingga harga bakal roboh, kayak kemarin udah haki kan. Nah,
Jeleknya kalau lo berinvestasi di perusahaan yang hanya mengandalkan, yang lo untungnya hanya dari capital gain yang non dividen ya. Ketika nanti ARB kayak begini, ini kan di ARB kemarin nih. Nah ini tertimbul kepanikan massal pada pasang di over semua, panik. Ketika panik ya lo, karena kenapa orang panik di perusahaan yang tidak bagi dividen? Karena yang nggak ada dividennya. Lain cerita kalau gue invest di Adro, contoh Adro. Sempat waktu itu jebol ke 2.700 kan. Gue nggak panik. Kenapa banyak orang nggak panik? Karena Adro itu membagikan dividen gede dan jelas. Nah ini udah jelas nih. Ya, bedanya lo invest di perusahaan yang membagikan dividen jelas sama yang nggak jelas. Itu. Nanti kalau lo investing di perusahaan yang nggak bagi dividen, nanti akan ada satu momen di mana pada take profit yang udah ambil harga bawah ARB. Ketika ARB timbul kepanikan gitu loh. Nah itu yang terjadi guys ya. Itu yang gue bilang. Ini. Jadi lo udah tahu ya. Jadi minimal bisa untung kalau masuk di bosnya bisa aja. Yang penting lo tahu apa yang lo lakuin. Lo masuk udah siap dengan resikonya. Ya. Kalau nyangkut nanti dia turunnya jauh, belum tentu ada jaminan balik harga lo. Ya. Hati-hati. Jadi gue udah bilang hati-hati. IPS-nya 7, minus 12, minus 41, dan ini 13 ya, dia bisa dapat 13. Terus ini 2, minus 76, 118, ya berpotensi tembus kalau lo kali 2, tutup buku 2022 ini, 26 IPS-nya ya. Oke, PR-nya sih 12%, kayak 24%, bagus banget ya. Dia nggak pernah bagi dividen, nggak usah bahas. Nah, lo pengen tahu harganya dia kira-kira di mana ya? Ini gua harga berdasarkan IPS-nya dan gua asumsikan aja nih ya, IPS-nya tembus 26 kali 2. Dan anggaplah kalau ya namanya kan kalau nggak bisa bagi dividen kan susah ya nentuin harganya, tapi gua asumsikan dia membagikan 50%. Anggaplah. Kalau dia bagi 50% harganya di mana sih? Ya, harganya itu ada di sini, guys. 13 kan ya, 50%-nya dari 26 kali 10 sampai 260. Ya. Ini harganya dia harusnya ya. Sekarang 88 berarti masih di bawah harga ya. Tapi gini guys, gue udah bilang meskipun ini di bawah harga, oke, secara teori, tapi kan dia nggak pernah bagi dividen. Ini kan sebenarnya angka kalau dia bagiin 50% gitu loh, ya. Jadi gue udah bilang ini, hati-hati ya. Hati-hati. Ini kan kalau angka dia bagiin dividen 50%, tapi kan kita tahu, nih perusahaan DER-nya aja minus 1.200% gitu loh. Utangnya gede banget gitu loh. Udah hampir mistik dia bagi dividen tuh. Hampir goib lah, ya nggak? Keajaiban banget udah bisa bagi dividen. Jadi ya mungkin bergerak nyerempet-nyerempet nanti ke arah 130 masih bisa. Mungkin ya. Kalau bandar masih gerakin. Tapi kalau gue pribadi ya, gue sih nggak masuk di perusahaan gini ya. Takut gue, jujur. Ya, tapi kalau lu punya nyali ya silakan. Ya, kalau lu punya nyali ya silakan. Jadi gue oke, gue simpulin aja nih perusahaan ya. Ekuitas lagi hancur ya. Malah minus sekarang ya. Utangnya dia gede banget ya. Jadi dia kayaknya harus utang. Gue kemarin sempet cek utangnya kalau gue nggak salah ya. Kalau gue nggak salah nih, gue lupa. Kalau kemarin gue bacanya kemarin lupa. Kalau nggak salah utangnya dia 700 miliar gitu guys. 500 miliar atau 700 miliar. Lupa gue. Ya, tolong koreksi gue. Dia sekarang cuma punya 5, ya kita saja minus gitu. Kalau labanya aja cuma segini, yang entah butuh berapa puluh tahun gitu ya. Baru lunas. Ya nggak. Gue lupa berapa hutangnya itu totalnya ya. Pokoknya ratusan miliar lah intinya lah. Oke, ekuitas dia hancur. Laba naik gede wajar karena batu bara lagi gede gini nggak mungkin lo nggak untung, nggak mungkin. Jadi laba lagi naik gede juga. Tapi ya tentu labanya lu udah cukup tahu lah, nggak mungkin dia bakal bisa bagiin tuh laba ke dividen karena utangnya gede, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin lah, gue bilangnya kecil kemungkinan, sangat tipis. Ya. Jadi ya udah gitu aja. Jadi kalau lu masuk ya siap dengan segala resiko dan ya segala apapun itu ya. Oke guys, menurut gue sampai sini aja guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.